Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, Ustazah harapkan anak-anak bersama ayah bunda di rumah dalam keadaan sehat selalu ya. Doakan ya, Ustaz dan Ustazah di sekolah juga dalam keadaan sehat walafiat supaya bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anakku meskipun dari jarak jauh. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tematik yaitu tepatnya di tema 6, subtema 4 pada pembelajaran yang kedua dan yang ketiga. Yuk kita menuju ke slide yang pertama. Oke. Ayo membaca. Anak-anak, di dalam membaca itu ada dua cara, ada membaca dengan suara nyaring dan membaca dengan suara yang pelan atau dari dalam hati. Ada maksudnya loh membaca nyaring itu untuk melatih kita bersuara keras dan jelas. Sedangkan membaca dalam hati adalah cara membaca supaya kita bisa memahami isi sebuah cerita atau isi dari bacaan yang sedang kita baca. Nah, sekarang kita bacanya yang keras aja ya dengan suara nyaring ya. Udara terasa sejuk. Benny berkunjung ke rumah Edo. Edo memiliki banyak ayam. Lingkungan sekitar rumah Edo bersih. Keluarga Edo selalu menjaga kebersihan. Mereka memiliki kandang ayam yang besar. Ayam-ayam itu tidak mengganggu tetangga Edo. Benny dan Edo mengamati gerakan ayam. Ada yang berjalan, berlari, dan meloncat. Saat meloncat, ayam bertolak, melayang, dan mendarat. Oh, ternyata Benny sedang berkunjung ke rumah Edo. Edo punya ayam banyak loh. Meskipun Edo punya ayam yang banyak, tapi rumah Edo bersih karena keluarga Edo selalu menjaga kebersihan. Sehingga ayam-ayam milik keluarga Edo tidak sampai mengganggu tetangga. Yuk kita lihat ayam-ayam milik Edo. Wah, ini dia. Ayam Edo gemuk-gemuk ya dan lincah-lincah gerakannya. Ayo mengamati gerakan ayam. Di sini Ustazah tayangkan ada 5 buah gambar gerakan ayam. Gerakan ayam yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima adalah gerakan ayam yang berbeda-beda. Apa ya nama gerakannya? Yuk kita lihat di slide yang berikutnya. Ini loh nama gerakan ayam yang dilakukan oleh ayam-ayam tadi. Yang pertama adalah gerakan ayam yang berlari. Kalian bisa lihat ya tadi di gambar yang sebelumnya ayam Edo melakukan gerakan berlari. Tentunya gerakannya lebih cepat ya daripada gerakan yang kedua yaitu berjalan. Nanti kalian bisa amati lagi gambarnya. Kemudian yang ketiga adalah gerakan bertolak. Bertolak itu apa Ustazah? Bertolak itu pasang kuda-kuda atau ancang-ancang ya untuk melakukan sesuatu. Gerakan bertolak ya yang ketiga, yang keempat gerakan melayang, lalu yang kelima adalah gerakan mendarat. Ternyata di gerakan yang ketiga, 4, dan 5 ini kita sebut dengan gerakan meloncat. Jadi gerakan ayam yang akan meloncat itu dia melakukan gerakan bertolak dulu, kemudian melayang di udara, kemudian mendarat kembali. Sama ya dengan yang dilakukan oleh Benny pada gambar di samping. Kalian bisa lihat itu gerakan yang pertama yang dilakukan Benny adalah gerakan bertolak, kemudian yang kedua adalah gerakan melayang, ya kan, melayang ke udara, kemudian gerakan yang ketiga adalah gerakan mendarat. Nah, jadi Benny ini menirukan gerakan ayam yang sedang meloncat. Ada 3 tahapan ya. Jadi untuk melakukan gerakan meloncat yaitu gerakan bertolak dulu, kemudian melayang, dan yang terakhir adalah gerakan mendarat. Oke nak, nanti kalian bisa lihat ya di gambar yang sebelumnya. Kemudian oke anak-anak, sekarang perhatikan video tutorial cara melakukan gerakan meloncat berikut ini ya. Kalian perhatikan baik-baik ya, lalu nanti tirukan di rumah bersama ayah bunda, kemudian kirim videonya ke Ustazah. Oke, siap, perhatikan ya. 1, 2, 3. Kita akan ancang-ancang terus dahulu ya, seperti ini. Setelah itu kita akan melompat. Setelah melompat kita akan berjumpa kayak ini. Nah, itulah gerakan melompat pada ayam. Kalau melakukan seperti itu kita harus pemanasan terlebih dahulu
Bagaimana? Mudah sekali kan untuk melakukan gerakan meloncat seperti yang dilakukan oleh ayam? Oke anak-anak, silakan mencoba ya. Kalimat pemberitahuan. Apa sih kalimat pemberitahuan? Nah, ini kan sudah dijelaskan sama Ustazah di pembelajaran yang pertama kemarin. Kalimat pemberitahuan sama saja dengan kalimat berita. Mana ya yang termasuk kalimat berita? Nah, di sini Ustazah memberikan 5 buah contoh kalimat. Di kalimat yang pertama itu bukan kalimat pemberitahuan karena di situ ada kata tanya dari mana dan diakhiri dengan tanda tanya ya. Dari mana Beni? Berarti bukan kalimat pemberitahuan. Maka dari itu Ustazah kasih tanda silang, deng dong. Nah, yang kedua, Edo memelihara banyak ayam di rumahnya. Ini termasuk kalimat pemberitahuan. Dikasih Ustazah tanda centang, ceklik. Begitu juga untuk kalimat yang ketiga dan yang keempat. Kalimat yang ketiga, Edo memiliki kandang besar. Berarti kita diberitahukan bahwa Edo memiliki kandang yang besar. Kita centang ya. Ding ding, kalimat pemberitahuan. Yang keempat, ibu merebus pisang untukmu. Juga termasuk contoh kalimat pemberitahuan. Sedangkan yang kelima dikasih Ustazah tanda silang. Mengapa? Karena itu bukan kalimat pemberitahuan, melainkan kalimat untuk menunjukkan ungkapan terima kasih. Terima kasih ayah. Nah, itu kan bukan kalimat pemberitahuan. Oke anak-anak, sekarang sudah tahu ya dan lebih jelas tentang kalimat pemberitahuan. Yuk kita menuju ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar berhitung. Kita ingat kembali ya tentang puluhan dan satuan. Masih ingat kan? Oke, di gambar sebelah kiri ada bunga matahari berwarna merah dan kuning. Ada berapa itu ya? Kalian masih ingat kan cara mudah atau trik untuk menghitung kumpulan benda yang jumlahnya sangat banyak? Nah, setiap kotak itu adalah 10 bunga matahari. Tidak percaya? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setiap kotak panjang itu berisi 10 bunga. Di sini ada berapa kotak panjang? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah kotak panjang. Setiap kotaknya atau setiap persegi panjangnya berisi 10. Ada 10 bunga matahari dalam setiap persegi panjang dan ada 1, 2, 3, 4, 5 persegi panjang. Berarti ada berapa puluhan? 5 puluhan. Dan yang sisanya adalah kita anggap sebagai satuan. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 satuan. Tadi ada 5 puluhan dan 4 satuan. Sehingga kalau disebutkan dalam bilangan, maka jumlah bunga matahari ini adalah 54. Oke. Kemudian sekarang kita lihat di gambar yang berikutnya ya. Ada berapa ini daun yang terlihat pada gambar? Nanti kalian hitung sendiri ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 persegi panjang. Dimana di dalam setiap satu persegi panjang ada 10. Berarti ada berapa puluhan itu? Dan ada berapa satuan? Nah, kalian nanti bisa hitung sendiri ya. Nah, oke anak-anak, kalian nanti silakan menghitung ya jumlah benda yang belum diberitahu sama Ustazah ya. Sekarang kita akan belajar tentang aturan atau tata tertib. Aturan kan sudah pernah ini Ustazah, aturan bermain, aturan ketika berada di dalam rumah. Nah, mengapa sih kok kita perlu aturan atau tata tertib? Kita lihat yang ada dalam lingkaran ya. Agar lingkungan sekitar kita menjadi nyaman dan aman, maka perlu sekali adanya aturan atau tata tertib. Dimanapun kita berada, kita harus taat pada aturan atau tata tertib. Nah, contohnya ya, coba kita lihat di slide berikutnya. Ini contoh aturan. Kalau kemarin kita sudah belajar membuat aturan ketika bermain, kemudian aturan ketika berada di lingkungan sekitar rumah kita, sekarang kita akan membuat aturan bertetangga. Di rumah kamu kan punya tetangga toh, depan rumah, samping kanan kiri rumahmu, atau bahkan di belakang rumahmu ada tetangga.
Nah, dengan tetangga itu harus bagaimana? Ada aturannya loh. Yuk kita baca aturan bertetangga. Yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, siap membantu saat dibutuhkan. Dan yang ketiga, hidup rukun. Dengan tetangga kita harus bersikap seperti ini ya anak-anak ya, supaya dengan orang lain kita menjadi damai, tidak sering bertengkar. Oke. Sampai di sini dulu materi yang Ustazah berikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Ustazah tetap sama ya. Don't forget to pray on time. Don't forget to recite Holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget to study at home and be careful. Oke. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.